Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang memberikan waktu ini bagi kami. Untuk mendengarkan Tuhan berbicara mengajar kami, mendengarkan Allah kami mengatur hidup kami, biarlah telinga kami mendengar-Mu bersuara, hidup kami melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kami imani, untuk kami kerjakan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, hati kami serahkan kepadamu, pikiran kami serahkan kepadamu, biarlah sungguh-sungguh firman-Mu yang sampai, karena ketika firman-Mu sampai pada kami dan firman Tuhan yang diberitakan, dia tidak akan pernah kembali untuk sia-sia. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan diajar oleh firman pada pagi ini dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membacanya. Saya akan membaca firman ini. Jemaat Tuhan membaca Alkitab masing-masing di rumah kita. Demikian firman Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar, dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan. Dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu. Supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu.
dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan melihat dengan tema ini, melakukan kehendak Tuhan. Ada penilaian Tuhan pada manusia di muka bumi ini. Sejak awal sampai kekal akan terus penilaian Allah itu, Dia akan kerjakan itu. Termasuk situasi saat ini. Penilaian Tuhan itu sedang berlaku dan pasti akan selalu akurat. Yang pasti perbandingan yang nyata terhadap hasil yang dilakukan Tuhan kepada manusia sangatlah jelas dan pasti. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat beberapa hal pengajaran dari firman pagi ini. Yang pertama, bagaimana sesungguhnya kisah kejahatan manusia sampai membuat Allah menyesal dari hasil penilaiannya yang akurat kepada seisi bumi. Jemaat Tuhan, pasal 6 ayat 5-7 mencatat. Kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kejahatan itu besar dalam hidup manusia. Kecenderungan hati dan pikiran manusia setiap hari berbuat jahat. Allah menyesal telah menciptakannya. Allah menghanguskan manusia, hewan yang diciptakannya itu. Bapak Ibu saudara-saudara, firman ini mengajak kita menerima hasil penilaian Allah, sekaligus kita diajak untuk bercermin pada sisi. Ada yang harus dihanguskan, tetapi ada yang menjadi teman kerja Allah untuk menanam ulang, melanjutkan rencana pekerjaan, pemeliharaan, ciptaan Allah. Bagaimana Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan atas hasil penilaian Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembali lihat Alkitab kita. Pasal 5 ayat 28-29. Sejak Nuh lahir, ternyata dia sudah mendapat sebutan. Dia akan menjadi penghibur dalam kesusahan. Bahkan dia ada di tanah yang sudah terkutuk dengan orang lain. Tetapi Nuh hidupnya diberkati. Penilaian Tuhan kepada Nuh adalah orang benar, tidak bercela. Hidupnya bergaul dengan Allah. Ayat 9 sampai ayat 12. Firman mengatakan itu. Walaupun Nuh itu ada bersama dengan orang-orang yang hidupnya keras melakukan dosa. Walaupun Nuh itu hidup dengan orang-orang di atas bumi yang terkutuk. Tetapi nilai hidupnya tetap berbeda di hadapan Allah. Bagaimana seorang Nuh ini menjadi saksi iman, bagaimana dia menjadi seorang pelaku firman dan menjadi sejarah manusia, sejarah bagi kita. Tetap ada
Ibrani 11 ayat 7 mencatat itu. Bapak Ibu silakan kita membuka Alkitab kita. Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman ia menghukum dunia, ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Nuh tidak ada menjadi saksi iman dalam situasi manusia yang jahat, habislah kisah kelanjutan manusia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Sesungguhnya begitu pentingnya seorang manusia menjadi beriman. Sesungguhnya begitu pentingnya seorang beriman hidup di antara orang-orang berdosa. Sesungguhnya begitu pentingnya seorang pelaku firman di antara kekerasan hidup dalam dosa. Sesungguhnya begitu berharganya ternyata seorang hidup melakukan firman Allah yang hidup di tanah yang terkutuk. Begitu berharganya seorang untuk menjadi saksi iman, untuk patuh kepada Allah. Begitu pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun itu, situasi kita pada saat ini sesungguhnya membutuhkan orang-orang menjadi saksi dalam iman. Membutuhkan pelaku-pelaku firman Allah. Sesungguhnya begitu dibutuhkan manusia mematuhi perintah Allah ketika di situasi Allah akan menghanguskan semua yang dia pernah kerjakan. Tapi Nuh ada menjadi saksi iman. Nuh menjadi teman kerja Allah, melanjutkan ciptaannya yang sudah hancur. Nuh adalah orang yang sampai melembutkan hati penciptanya. Nuh adalah sahabat Allah untuk berdiskusi dalam karyanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya firman ini mau menolong kita. Letak penilaian Allah pada Nuh berada di mana? Kita melihat Alkitab kita ayat 14-17. Jemaat Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, Bapak dan Ibu, Nuh seorang yang bergaul akrab dengan Allah. Nuh itu adalah sahabat karib Allah. Nuh adalah orang yang patuh pada Allah. Dia adalah seorang yang percaya sepenuhnya pada Allah. Dia menjaga kelakuan hidupnya. Dia mendengarkan pesan-pesan dari Allah. Kita bisa lihat ayat 13. Allah memberitahukan isi hatinya kepada Nuh sahabatnya. Ketika Allah akan melakukan sesuatu kepada ciptaannya. Allah memberitahukan sebelum dia mengerjakan memusnahkan bumi dan isinya. Dia katakan itu kepada Nuh sahabatnya itu bahwa dia akan melakukan pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, nilai seorang yang berkenan di hadapan Allah sesungguhnya mahal bagi Tuhan. Nuh menjadi seorang yang luar biasa, berbeda. Ketika Allah menyampaikan pesan-pesan kepadanya, kau membuat bahteramu,
Sebab air bah akan ada. Allah menjadi arsitek untuk bahtera Nuh, tempat mereka untuk selamat. Kau menukanginya dari kayu gofir. Engkau membuat kamarnya sekian banyak. Engkau membuat semua ukurannya dengan tepat. Seperti yang dikatakan Allah, engkau harus mengisi perahumu itu dengan semua binatang supaya ada melanjutkan ciptaan yang sudah dikerjakan awalnya baik oleh Allah. Engkau menyiapkan makananmu. Semua yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 22 mencatat jemaat Tuhan. Percis seperti perintah Allah, Nuh mengerjakannya itu. Bahkan 7 hari lagi air akan datang, hujan akan datang. Allah katakan kepada Nuh, pasal 7 ayat 4. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Orang yang melakukan firman Allah, hidupnya akan selalu diayomi. Hidupnya akan selalu dipelihara oleh Allah dalam segala sesuatu. Jemaat Tuhan, selanjutnya adalah kadang-kadang ada waktunya untuk dihanguskan. Allah menyesal dengan pekerjaan tangannya. Sesungguhnya itu mau mengatakan begitu pedih hatinya melihat kejahatan umat yang Dia ciptakan. Allah menyesal dengan karyanya karena karyanya itu menolaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menghanguskan kejahatan pada waktu itu bersama dengan pelaku kejahatan itu. Kemudian baru ada yang tanam ulang demi sesuatu yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikut adalah ada perjanjian Allah dengan orang yang melakukan perintahnya. Ayat 18 sampai 22. Nuh dan seisi bahtera selamat. Nuh melakukan tepat seperti yang diaturkan Allah, sehingga mereka selamat. Artinya jemaat Tuhan, begitu penting seseorang dalam rumah percaya dan dia yang akan membawa seisi rumah itu untuk selamat. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab Yesus, percayalah padaku, maka engkau dan seisi rumahmu akan mendapat keselamatan. Seorang Nuh sampai pada akhir, dia tidak lihat hujan turun, dia tidak melihat air bah terjadi, baru dia menukangi bahteranya. Tetapi bagi dia yang terpenting adalah hidupnya penuh kepatuhan kepada Allah. Allah akan selalu melindunginya. Penilaian Allah yang terpenting baginya adalah iman, percaya yang sungguh kepada Allah. Allah berikan kepadanya waktu sampai menyelesaikan bahteranya dengan sempurna. 40 hari 40 malam hujan turun. Kemudian penderitaan bagi yang layak menerima.
Tetapi hidup bagi Nuh terlihat. Menjadi hasil penilaian yang akurat adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Allah menghanguskan dosa dan pelakunya. Tetapi anugerah bagi yang mematuhinya juga terjadi. Dan itulah menjadi awal kehidupan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memakai waktu dalam hidup ini untuk melakukan kehendak Allah. Kita sedang diberi kesempatan memperbaiki perahu kita, membuat perahu kita, mengisi perahu kita. Sebab penilaian Allah akan tetap berlangsung, jemaat Tuhan. Air bah tidak akan terjadi lagi. Tetapi bencana bisa terjadi. Yang penting bagi kita mengisi hidup ini, walaupun pada saat-saat seperti ini ada bencana yang terjadi, Allah akan selalu menyertai orang-orang seperti Nuh. Allah akan selalu memberi kasih karunia-Nya bagi seorang sahabatnya yang melakukan perintah-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk suara Tuhan mengingatkan kami. Biarlah firman Tuhan ini menolong kami bercermin darinya. Kami melihatnya dengan apa yang jelas yang dilakukan oleh Allah. Ketika itu terjadi, walaupun sudah tidak terhitung waktunya, tetapi firman-Mu akan selalu terjadi. Dan biarlah juga kami siap untuk mengisi hidup kami, dinilai oleh Allah dan mendapat bagian seperti yang Tuhan inginkan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa padamu saat ini. Amin.